Adik-adik sekalian, orang Bugis itu filosofi hidupnya satu. Reso pata mengingi nama lomo naletei pamase dewata. Oh, ini dalam sekali maknanya. Reso pata mengingi. Bahasa Indonesianya Ustadz Febri. Kerja keras yang tiada henti. Nama lomo dan mulus gampang naletei diberikan pamase dewata. Kasih sayang dan pertolongan Allah. Ini maknanya orang Bugis memang itu tidak pernah melupakan kebesaran Allah. Selalu dicantumkan kerja keras kok. Tapi ingat semua itu atas berkat dan kasih sayang Allah. Nah, dalam rangka itulah kalian datang ke sini. Karena kalau tidak kerja keras, ya ala kadarnya juga kau dapat. Kalau kuliah memang berat, sekolah memang berat. Waktuku di sekolah, Pak Jenderal, 16 tahun saya rasakan susahnya hidup di Makassar. Saya pernah jadi loper koran di harian Fajar. Saya pernah jadi cleaning service di 3 Utama. 4 tahun membersihkan toilet tiap hari 4. Saya pernah menjadi pembawa nasi catering murahan di Makassar. Jalan Harimau Lorong 77A. Saya bilang sama yang punya catering, Bapak Reza namanya. Nggak usah kau gaji saya. Cukup kau kasih makan saya 2 kali sehari dengan adekku. Saya pernah rasakan dihina sama kakak senior saya. Setiap saya mengajar di kelas itu saya selalu ingat. PIS 3, lantai 2, ruang 207. Saya keluar mengajar, dia bilang, Dasat, enggak malu-malu kok itu, cakar semua bajumu. Kau tahu orang Bugis kalau dihina toh, dia bisa menikam. Tapi saya tidak melawan. Saya berdoa kepada Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku, saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah itu orang setiap Ramadan, selalu saya kasih zakat sekarang. Waktu saya kuliah, saya jalan kaki dari Jalan Harimau ke tempat kampusku yang kedua, UIN, Alauddin Makassar. Kau tahu tuh Jalan Harimau ke situ jauh. Saya pergi kuliah Perintis Kemerdekaan, Unhas, karena 2 tempatku kuliah waktu itu deh, bersamaan tahunnya. Saya selesai di Unhas 3 tahun 8 bulan, selesai di UIN saya 7 tahun dengan IP 2,1. Paling jongkok itu 2,1. Paling tinggi kan 4. 7 tahun saya kuliah. 7 tahun. Saya anggap itu mukjizat saya bisa selesai. Saya bukan alumni pondok. Kau tahu Fakultas Syariah? Ditahu ayatnya tidak tahu lagi tulis. Anak SMA, saya fisika 1 waktu itu. Kelas favorit. Iya. Biasa disuruh tulis ayat, saya hafal ayatnya. Tidak tahu saya tulis. Maka saya tulislah catatan, saya alumni SMA. Dia jawab dosenku, saya tidak tahu, tidak mau urus, yang penting kau belajar. Maka saya ingat sekali ketika saya belajar mata kuliah tafsir hadis, yang sampai sekarang saya selalu ingat, waktu saya disuruh baca di papan tulis, manra. Ketawa semua anak pesantren, apa manra? Ternyata marra. Ya kan? Kita anak SMA. Tamat SMP, tamat SD, saya mau pesantren DDI Kabalangan. Kalau orang Sulawesi tahu. Saya tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mampu otak saya. Tapi bapakku bilang begini, nak, masoli itu pesantrennya. Bapak saya orang Bugis. Mahal itu pesantren. Karena zaman itu pesantren jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Sekolah umum 3 aja biasa standar pembayarnya. SPP, OSIS, BP3. Kalau pesantren ada lagi uang kos, uang asrama, ada lagi uang makan. Tidak bisa dibayar bapakku. Saya sempat ngomel waktu itu, kenapa orang tuaku miskin? Saya tidak punya cita-cita mau beli sepeda, tidak. Saya mau pesantren. Kenapa? Saya terinspirasi melihat ulama-ulama waktu itu
Weh, kalau datang ke masjid orang berkerumun, minta didoakan, kadangkala bekas minumnya pun diperebutkan. Itu termotivasi saya mau jadi pesantren, mau, tapi tidak bisa. Tapi karena tekad besar, alhamdulillah bisa seperti titik saya sama sekarang ini. Banyak sepupuku, alumni pesantren, tapi karena orang tuanya dia mau. Maka kalian kalau orang tuamu dia yang kirim kau ke sini, Dek, perbaiki niatmu sekarang. Sekolah memang berat. Itu yang bilang Ome Rama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Tapi kalau kau malas, lalu kemudian tetap susah. Ke sekolah belajar memang berat ini sekolah. Ya, maka karenanya Dede sekalian itu orang Bugis bilang reso patah mengingi, kerja keras. Kerja keras. Dan hadiahmu maqamam mahmuda. Allah angkat derajatmu. Derajat dunia, derajat akhirat. Bukan mau takabur, sebagai motivasi saja buat kalian semua. Coba, orang datang ke sini seperti Pak Sab katakan, lama, mahal. Saya gratis, bos. Bukan kaleng-kaleng pesawat, bisnis. 2 lantai itu kapal, Pak. Enak saya tidur, nyaman. Wah, saya bilang kalau begini mah biar tiap bulan boleh kita ke sini. Ayo. Kenapa? Bukan karena saya gagah. Bukan. Tapi karena saya belajar dan mendakwakan Al-Quran. Gagah apa kau lihat saya ini? Pendek, pesek, jelek. Lebih gagah kau semua. Tapi saya penuh pesona. Lebih gagah kau semua dari saya. Tapi coba Mi, saya nanti minta foto Ustaz. Ya, nah itu ya. Ya, jadi pesan ini utamakan, Dek. Kau harus ulet, kerja keras. Memang repot menghafal, berat menghafal. Karena memang Allah sediakan kau hadiah, maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang bule menafsirkannya, knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan paling berharga sepanjang masa. Warisanmu bisa habis, tapi ilmumu tidak bisa habis. Man arada dunya, wa man arada al-akhirat, wa man arada khuma. Kau sudah hafal semua ini. Luar biasa. Maka tanamkan itu, aplikasikan, inilah filosofinya orang Bugis. Reso patah mengingi, nama lomo nalitei pamasi dewata. Itu setelah itu kau punya ilmu, ingat kau, wa ma utitu minal illa qalila. De walek kau pat disengah kecuali cek de mi sedikit saja saya kasih kamu. Kalau ada orang petantang, boros, sombong, matempo, macingkang, dakwah, kasih tahu sini kau. Jangan kau terlalu boros. Apa artinya alif lam mim? Itu maksudnya aku terjemahkan. Mati mako. Apa yang kamu sombongkan? Ada orang sombong besar sekali gelarnya banyak. Jangan kau lihat saya. Banyak sekali gelarnya. Mau sombong. Profesor doktor berlapis-lapis gelarnya. Begitu sombong. Wah, dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah kau cium, Kak. Langsung, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata, pembantu udah ada cium. Pak, jangan juga Bapak modus nanti. Pulang rumah pura-pura cium pembantu. Ayo, 1. Yang kedua, dalam rangkaian reso patah mengingi itu, sehingga orang Bugis menemukan pinisi. Ini yang ada di tengah-tengah kita.
Adek tahu enggak ini makna filosofinya ini, finisi yang bikin ini? Nah, dia punya tiang dua. Apa maknanya? Simbolnya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dua hal ini kau agungkan di dunia, kecil punya mobil, kecil punya ilmu, kecil semua. Nasa ngogi nagati mi puangnya bos. Kecil buat Allah. Siapa sangka Ustaz Das'at tiba-tiba, iya toh? Coba sebut mako Ustaz yang kondang di Indonesia. Gurutta Abdul Somad, Mesir, Maroko. Gurutta Adi Hidayat, Libya. Gurutta Bahtiar Nasir, Madinah. Gurutta Zaitun Rasmin, Madinah. Febriansa, Yordan. Das'at Latif, Unhas. Ayo Pak. Nah, itu tuh, coba kita lihat. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kok. Tidak ada. Tegakkan dua ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agungkan dua ini. Nah, adik-adik sekalian, dua saja ini aman, kecil buat Allah. Tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi kemudian. Nah, ada layar 7. Apa sih layar 7 ini? Satu, itu makna dia orang Bugis Makassar mampu mengarungi 7 benua. Makanya kemana-mana kita ketemu orang Bugis itu. Bahkan ada riset sekarang ini yang menemukan bahwa nenek moyangnya orang Australia, aborigin, itu dari Bugis. Aborigin. Cok, saya serius. Baca penelitian akhir tentang leluhurnya aborigin. Dan itu ditemukan adanya connecting artefak-artefak budaya yang ada, benda-benda orang Bugis nyambung dengan budayanya aborigin. Merantau itu orang Bugis. Dengan ini dia merantau. Kemudian apalagi makna dari 7 layar ini adalah Al-Fatihah. 7 ayat. Jadi kita ini orang Bugis Makassar memang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sebut orang Bugis, pasti yang ada kau tahu pasti Islam. Ketika Anda bilang orang Mandar, pasti Islam. Ketika orang bilang Makassar, pasti Islam. Tapi kalau orang bilang Jawa, belum tentu. Ada yang Islam, ada juga yang non Muslim. Ada Bugis non Muslim, ada yang murtad. Murtad dia. Coba kau cari orang Bugis yang Kristen, non Muslim. Cari, pasti dia murtad. Cari kau. Sekarang ku kasih kau lagi hadiah. Yang ketiga sekarang. Ada filosofinya orang Bugis yang ditulis legenda mobil bus yang ada mengarungi mulai dari Mamuju, Palopo ke Makassar. Ada tertulis. Siapa yang tahu tulisan itu? Orang pindah lewat juga. Kau. Apa itu? Banyak uang ganti istri. Pacetung. Ya, boleh juga, tapi jangan masuk itu. Saya tidak masalah, Pak Jenderal. Karena kau sudah menjawab, tetap dapat hadiah. Ya, siapa yang tahu yang saya maksud itu? Tertulis di mobil. Tertulis. Waktu. Apa? Hah? Kau. Salah. Kau. Hah? Kau tahu no kau sini semua karena itu salah dapat. Jadi kali ini tidak. Apa? Padelo, sepatu. Singkatannya? Pipos. Ini cocok. Pipos. Mungkin adik-adik memang sudah tidak dapat karena sekarang rental.
Itu zaman saya kecil, kalau kita mau ke Makassar, itu naik mobil Pipos. Pipos. Jadi kalau bayar full, 5.000 duduk manis. Karena saya dulu bayar setengah-setengah, dan sebenarnya itu sudah masuk Sogo sama Kernet. Bayar 1.000, tapi berdiri. Bayangkan, 8 jam kan dulu dari Pindrang, kampung saya di Bungi, sampai ke Makassar. 8 jam berdiri, bos. Berdiri, karena kita cuma bayar 1.000. Kalaupun duduk di atas mesin, panas. Saya ingat sekali, paling setengah mati kalau ngantuk kita. Kalau ada yang kasihan sama kita, kok kena, tuh kok kue. Tapi namanya bayar 1.000, ya duduk 1.000. Nggak duduk full, 1.000 saja. Gitu. Jantung kok bayar 1.000, mau duduk 5.000. Duduk 1.000, yang penting ada nyangkut sedikit. 1.000. Nah, yang paling paling repot lagi kalau kita kan kalau pulang kampung bawa maki beras, bawa kelapa, bawa ikan, bawa minyak, bawa pisang satu anu itu, dan itu tinggal turun di jalan veteran. Itu saya punya kontrakan Jalan Harimau lorong. Jadi enggak mungkin saya bawa semua. Jadi bawa satu-satu. Bos, hilami berasku. Dipikul pisang lari. Hilami berasku. Ada itu mobil namanya Pipos. Apa itu Pipos? Pada idi, pada elo. Si patuo, si patokong. Ada tambahannya sebenarnya, yaitu malilu si paikegenga, mali si parape, mega bagai-bagai, cek deta. Wow, dalam sekali filosofinya ini. Pada idi, pada elo. Artinya apa? Kita sama-sama. Mau kau orang Jawa, mau kau Bugis Mandar, mau kau Makassar, pada idi, pada elo. Pada itu sama-sama. Pada elo sama kita punya rasa liur. Rasai liurmu, rasanya sebut apa rasanya. Pasti sama. Jantung kau mau kasih ke liurmu. Salah juga kalau... Tidak bisa. Tapi percayalah, liur siapa saja rasanya sama. Makanya disebut pada elo. Iya kan? Kenapa tidak orang dulu mengatakan pada kalepa? Hah? Kenapa? Karena ini sumber kehidupan. Maka kalian di sini apapun fakultasmu, apapun jenis ilmumu, apapun asalmu, kalian bersaudara. Pada ini, pada elo. Si patoo, si patokong. Artinya saling membantu. Saling menghidupi. Kalian yang diberi rezeki banyak oleh Allah, karena bapakmu misalnya pengusaha, ya bantulah saudaramu yang hanya datang ke sini kasihan bermodalkan kepalanya. Kan tidak semua sama rezekimu. Ingat adik-adik, pekerjaan boleh kau kopi, demi Allah rezeki tidak boleh kau paste. Boleh saja pekerjaanmu sama, tapi rezekimu tidak mungkin sama pastenya, tidak mungkin. Sama pekerjaan, mungkin ada yang rezekinya baik, ada yang tidak.